Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2A, 2B, dan 2C. Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita kembali ke sekolah dengan kondisi yang benar-benar normal lagi. Anak-anakku, sekarang Pak Roman mau masuk ke pelajaran TIK. Silakan buka buku paketnya di halaman 1. Pak, di halaman 1 tuh yang mana, Pak? Di halaman 1 tuh yang bab 1. Yang ada tulisannya program komputer untuk menggambar. Ini Pak Roman scan ya, Pak Roman scan yang halamannya. Jadi biar Pak Roman menjelaskan sesuai yang ada di buku gitu ya. Ini halaman pertama. Nah, pelajaran kelas 2 ya, ini melanjutkan dari pelajaran kelas 1. Ada beberapa yang tetap pelajaran itu dipakai gitu ya. Contohnya adalah membuka Paint, terus kemudian rectangle, oval gitu ya. Itu masih semuanya masih dipakai. Oke, lanjut. Sekarang balik halaman 2. Di halaman 2, ini adalah tata cara atau aturan menyalakan komputer. Sering sekali Pak Roman menyuruh anak-anak untuk menyalakan komputer dengan sendiri di lab komputer dengan harapan ya Pak Roman pengen ketika di rumah ataupun di sekolah itu bisa dengan mandiri. Jadi tidak usah minta bantuan kecuali kalau belum dinyalakan ya listriknya ya dicolokannya ya yaitu beri bantuan. Tapi kalau tata caranya insya Allah anak-anak sudah bisa gitu ya dengan mandiri. Menyalakan komputer. Coba lihat, sebelum mempelajari pelajaran ini, mari kita mengulang pelajaran yang lalu. Ini pelajaran yang lalu. Tahukah kamu menyalakan komputer? Lakukan seperti yang Putra lakukan. Ini Putra dibantu sama siapa ini? Putra dibantu sama Bapak Guru ya. Bapak Guru pakai kacamata. Ini Putra itu menyalakan komputer. Putra ingin menyalakan komputer. Di sini ada apa namanya ini? Yang warna biru? Ya, bukan TV loh ya. Monitor. Kemudian yang dipegang tangan kirinya Putra? Ya, betul, keyboard. Kalau yang tangan kanan pasti tahu itu namanya adalah mouse. Dan yang berdiri adalah namanya ini namanya adalah CPU, benar. Oh, ini bukan Bapak Guru ternyata ayahnya Putra. Ya. Ayah, tombol mana yang ditekan? Ini Putra bertanya pada ayah, tombol mana yang ditekan? Ayahnya menjawab, tombol power pada monitor. Ya, kalau Pak Roman mengajarkan yang dinyalakan adalah tombol CPU-nya dulu, ya. Tombol CPU-nya dulu baru tombol monitornya. Kalau ini sesuai buku adalah pakai tombol power pada monitor. Karena kita pakai buku berarti kita teorinya juga pakai buku. Berarti yang pertama kali dinyalakan adalah tombol power monitor. Setelah tombol power monitor baru tombol power CPU. Ingat ya. Ya. Kemudian ini salah ini. Ini tombol power monitor, ini tombol power monitor. Ini harusnya satu-satu nih. Tombol power monitor dulu baru tombol CPU. Jadi ini ayahnya ya. Ini ayahnya menunjuk, kemudian ininya oh gitu ya ya. Ini ayah yang menunjuk terus kemudian si Putra baru menyalakan monitor. Terus kemudian ayah menekan tombol power si CPU. Kemudian Putra juga tombol power CPU, kemudian menyala. Kalau Pak Roman, tombol powernya dulu, baru tombol monitornya. Kalau Pak Roman gitu. Tapi Pak, sama aja Pak, sebenarnya juga sama aja sih. Nggak masalah. Lanjut, pindah ke halaman 3. Halaman 3, ya yo ini gambar apa ini? Ini kayak kayak komputernya di lab sekolahan ya. Ini ya, casingnya sama. Nah, sekarang perhatikan. Tampak dua lampu menyala pada CPU. Ini loh Mbak Mas. Nah, dua ini loh. Nah, Pak Roman zoom ya. Pak Roman zoom ya. Sebentar. Pak Roman zoom. Bentar ya. Oke, kelihatan kan? Dua lampu menyala pada CPU ini. Lampu hijau dan merah. Hijau dan merah. Jadi ketika tombol power dinyalakan, nanti muncul dua lampu. Lampu apa? Lampu warna merah dan lampu warna
hijau, dua ini. Lampu hijau pertanda listrik mengalir. Jadi kalau lampu hijaunya menyala, berarti listriknya mengalir. Maksudnya mengalir itu ada listriknya di CPU-nya. Kalau lampu merah berkedip, berarti menandakan masih proses. Ingat, masih proses CPU untuk memproses. Jadi lampu hijau digunakan untuk listrik mengalir. Kalau merah digunakan pertanda CPU bekerja atau mesin bekerja. Kalau bahasa lainnya ada proses. Bawahnya, layar monitor muncul gambar logo Windows. Ini logonya itu logo Windows. Ya, Windowsnya Windows 10 atau kita biasa sebut dengan Windows 10. Ya, Windows 10. Kalau tahun yang kemarin itu menggunakan Windows 8 atau Windows 8. Ini. Kemudian setelah itu muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau ini anak-anak ada asing lagi. Karena di komputer sekolahan pun juga sama tampilannya ya. Jadi kita enggak usah begitu bingung. Enggak usah bingung. Ingat, yang ini tampilannya ini ya. Yang kecil-kecil ini namanya adalah, siapa yang masih ingat? Ayo. Depannya I. Apa namanya? Icon. Tulisannya icon, dibaca icon. Tapi kalau bahasa Inggrisnya tulisannya icon. ICON gitu ya. Lanjut. Nah, ini tampilan desktop. Desktop itu apa? Desktop itu tampilan awal komputer. Tampilan awal komputer itu disebut desktop. Ini tampilannya. Nih. Pak, setiap tampilan berbeda-beda, Pak. Iya, benar beda-beda. Bisa dirubah, Pak? Bisa. Bisa disamakan, Pak? Bisa. Ya, tapi kalau lab komputer Pak Arman samakan semua biar tidak bingung. Tapi kalau punya kalian sendiri mau dibedakan pun juga tidak masalah juga gitu ya. Karena hanya sebatas tampilan. Yang penting tidak bingung. Lanjut. Buku ini menggunakan Windows 10 dengan tampilan layar muka bahasa Indonesia ya. Pakainya bahasa Indonesia. Nanti bisa dirubah kalau Indonesia ke bahasa Inggris. Kemudian balik di halaman 3. Oke, di halaman 3. Perhatikan halaman 3. Ini tugas. Ini tugas. Kita enggak usah enggak usah dibuat bingung. Ini kita siapkan pensil dan penghapus. Kita siapkan pensil dan penghapus. Ini disuruh, ini Pak Rahman kecilkan dulu. Sebentar. Ini disuruh mengurutkan urutan dari menyalakan sampai komputer benar-benar menyala. Yo, ambil pensil ya, ambil pensil sama penghapus. Ini Pak Rahman ambil pensil juga. Nah, pensil. Lanjut, sudah ya. Sekarang gini, dari atas pada layar monitor sampai paling bawah, tombol mana yang pertama kali ditekan? Karena kita ikut buku, berarti jawabannya juga ikut buku. Yang pertama mana? Langsung aja dikasih angka ya. Ini kan beri nomor. Kalau nomor berarti angka. Yang pertama adalah tombol power ditekan. Kasih angka 1 sini. Angka 1. Kemudian setelah muncul tombol mana? Setelah power monitor, kemudian tombol power CPU nomor 2. Oke. Lanjut lagi. Setelah tombol monitor, tombol power CPU, kemudian yang mana? Kemudian lampu hijau dan merah menyala. Ini 3 dulu. Ya, terus kemudian setelah menyala muncul logo Windows nomor 4. Oke. Terus kemudian pada layar monitor tampak gambar besar dan beberapa icon. Berarti gambarnya awalnya besar. Berarti muncul desktop sama gambar-gambar kecil yang disebut icon. Berarti nomor 5 terakhir. Nomor 5. Ya. Ya. Jadi di buku ditulis pakai pensil seperti ini. Lanjut. Pak Arman turunkan ya. Pak Arman kembalikan dulu. Sebentar. Nah, ini sudah Pak Arman kembalikan. Kemudian kita turun B, program untuk menggambar. Ya. Program untuk menggambar ini
kita menggunakan Paint, Corel Draw, dan Draw. Apa? Diulangi. Paint, Corel Draw, dan Draw. Pak, ini beda-beda, Pak. Beda. Ya. Jadi jangan disamakan. Di kelas 1, kamu telah belajar menggambar menggunakan komputer. Masih ingatkah kamu ikon apa yang kamu gunakan? Ayo, ikon apa aja yang digunakan untuk menggambar? Masih ingat? Di antaranya apa? Ya, rectangle. Pasti itu. Kemudian oval. Kemudian triangle, benar. Terus line. Oh iya, line. Terus kemudian yang untuk menghapus eraser. Ya, banyak sekali ya. Terus kemudian untuk mewarnai. Ya, untuk mewarnai namanya adalah fill with color. Benar. Ya, benar. Icon itu bernama Paint. Nah, ini Paint ini digunakan untuk menggambar. Jadi kalau yang di depan itu toh, yang di depan tadi ini loh, yang di depan ini loh. Yang di depan ini, ya ini kan icon-icon. Nah, di dalam Paint itu ada icon-icon yang digunakan untuk tools-toolsnya. Tools itu apa? Alat-alat untuk menggambar. Di antaranya apa? Rectangle, oval, gitu ya. Yang lain yang tadi disebutkan. Oke, Pak Arman turun lagi. Balik. Marilah kita mempelajari program-program komputer untuk menggambar. Ya, ini guru terlebih dahulu membuat shortcut pada CorelDRAW, MS Word 2016 di desktop dan dalam LibreOffice. Ini LibreOffice Draw. Untuk pertemuan ini ya, untuk pertemuan ini Pak Roman memberikan materinya dulu ya, memberikan materinya. Jadi besok Pak Roman akan melanjutkan materinya, melanjutkan bukunya. Berarti harus ada bantuan 3. Paint, CorelDRAW, dan Draw untuk melanjutkan. Ya, jadi nanti Pak Roman jelaskan lagi terlebih itu sampai halaman 4 dulu untuk pertemuan awal ini. Kalau ada pertanyaan silahkan dijawab silahkan diberikan di Google Classroom ya. Nanti Pak Roman jawab dari Google Classroom juga. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.